Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan, NIM 2120203862201038, akan menjawab soal UAS yang telah diberikan. 1. Apa tujuan pendidikan anti korupsi? Tujuan dan sasaran anti korupsi adalah para pelajar dan mahasiswa agar mereka tahu dampak korupsi sehingga kedepannya dapat meminimalisir dan bahkan menghilangkan korupsi di negara. 2. Jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Ada 4 pendekatan anti korupsi, yakni pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan manajemen sekolah yang berbasis transparan, profesional, dan akuntabel. 3. Bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi? Dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dengan cara kita harus tahu akan dampak dan manfaat dari nilai-nilai tersebut sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan kesembilan adil. Kelima, sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah politik, di mana kita harus membuat kebijakan berdasarkan kepentingan bersama. Kedua, sosiologi, yang mana kita harus menepati janji. Ketiga, ekonomi, yang mana kita harus melakukan persaingan secara sehat. Keempat, hukum, kita harus menaati atau tidak melanggar aturan, dan acuannya itu kita harus hemat atau tidak boros. 6. Sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Pelaku koruptor kebanyakan menghambur-hamburkan uangnya serta berbohong kepada rakyat dan atasan atas dana yang mereka korupsi. Jadi nilai kesederhanaan dan kejujuran sangat penting untuk pendidikan anti korupsi. 7. Jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Pertama, faktor internal korupsi yakni memiliki sifat tamak ataupun rakus akan kekayaan. Dan faktor eksternal adalah dorongan dari keluarga untuk melakukan tindakan korupsi. 8. Sebutkan dan jelaskan tindak korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Contoh tindakan korupsi di dunia pendidikan yakni salah satunya pungli atau pungutan liar, yang mana sering kita temui pada penerimaan siswa baru yang melebih-lebihkan pembayaran yang tidak sesuai peraturan. Dan anti korupsi dalam dunia pendidikan dengan memberikan wawasan untuk tidak melakukan korupsi dan tetap jujur seperti pendidikan anti korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.